Sebelum menonton jangan lupa dukung channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya. Biografi lengkap Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. 1. Nama, kelahiran, dan latar belakang keluarga. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zutha at-Taimi, lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Ia lahir pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi, di Kufah, Irak, yang saat itu menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam. Imam Abu Hanifah berasal dari keluarga keturunan Persia. Ayahnya, Tsabit bin Zutha, adalah seorang pedagang kain yang sukses dan dikenal jujur. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa kakeknya, Zutha, adalah seorang yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang saleh dan memiliki perhatian besar terhadap ilmu agama. Imam Abu Hanifah awalnya mengikuti jejak ayahnya dalam perdagangan kain, tetapi kemudian tertarik mendalami ilmu agama setelah bertemu dengan seorang ulama besar Kufah yang bernama Asy-Syafi'i. Ulama ini menyarankan Abu Hanifah untuk menuntut ilmu, yang kemudian mengubah jalan hidupnya. 2. Pendidikan dan guru-guru. Kufah pada masa itu adalah salah satu pusat keilmuan Islam, tempat berkumpulnya banyak ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Imam Abu Hanifah berkesempatan menimba ilmu dari mereka, sehingga keilmuannya memiliki sanad yang kuat hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa guru utamanya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, guru utama dalam ilmu fikih. Abu Hanifah belajar darinya selama 18 tahun. Atha bin Abi Rabah, ulama besar Makkah yang merupakan murid Ibnu Abbas dan ahli dalam hadits serta fikih. Ikrimah, murid dari Abdullah bin Abbas, seorang pakar tafsir dan hadits. Imam Ja'far Asy-Syadiq, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan keilmuannya. Nafi, Maula Ibnu Umar, salah satu perawi hadits yang terpercaya. Muhammad Al-Bakir, seorang ulama besar dari Ahlul Bait. Imam Abu Hanifah menghafal Al-Quran sejak kecil dan memiliki pemahaman mendalam dalam ilmu hadits, fikih, dan ilmu kalam. 3. Pembentukan mazhab Hanafi dan metode ijtihadnya. Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Mazhab ini berkembang pesat di berbagai wilayah seperti Turki, Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, Mesir, dan sebagian besar wilayah Timur Tengah serta Asia Tengah. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam sangat sistematis dan berbasis logika. Urutan sumber hukumnya adalah Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Hadits Nabi, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits dan hanya menggunakan hadits yang kuat dan terpercaya. Ijma, kesepakatan ulama, kesepakatan para ulama dalam suatu masalah dijadikan pedoman hukum. Qiyas, analogi hukum, digunakan dalam masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits. Istihsan, memilih hukum yang lebih maslahat, digunakan dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umat. Pendekatan rasionalnya membuat mazhab Hanafi fleksibel dalam menghadapi berbagai perkembangan zaman. 4. Tantangan dan ujian dalam hidupnya. Menolak jabatan hakim. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang teguh dalam prinsip dan menolak jabatan dari penguasa. Pada masa Khalifah Al-Mansur, dinasti Abbasiyah, beliau ditawari jabatan Qadhi, Hakim Agung, tetapi beliau menolak. Alasannya, takut tidak bisa berlaku adil di bawah tekanan penguasa. Khawatir hukumnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ingin dunia mengalihkan perhatiannya dari ilmu dan ibadah. Penolakannya membuat Khalifah Al-Mansur marah dan menjebloskannya ke dalam penjara serta menyiksanya. Dituduh berpihak pada pemberontak. Imam Abu Hanifah dituduh mendukung pemberontakan Zaid bin Ali, seorang cucu Rasulullah yang menentang pemerintahan Abbasiyah. Namun, sebenarnya Imam Abu Hanifah hanya memberikan bantuan dalam bentuk doa dan dukungan moral, bukan politik. 5. Wafat dan warisan ilmu. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi, dalam usia 70 tahun. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat di dalam penjara setelah diberi racun. Setelah wafatnya, ilmu yang ia tinggalkan tetap hidup melalui murid-muridnya yang berpengaruh besar dalam dunia Islam. Beberapa muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf menjadi Qadhi, Hakim Agung, di pemerintahan Abbasiyah dan menyebarkan mazhab Hanafi. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menulis banyak kitab fikih dan berkontribusi dalam pengembangan mazhab Hanafi. Zufar bin Hudzail, ulama besar dalam fikih dan usul fikih.
Al-Hasan bin Ziyad, ahli fikih yang turut memperluas mazhab Hanafi. 6. Keistimewaan dan pemikiran Imam Abu Hanifah. Beberapa keistimewaan beliau. Ulama pertama yang menyusun ilmu fikih secara sistematis. Imam Abu Hanifah adalah ulama pertama yang mengkodifikasi fikih dalam bentuk bab-bab, seperti bab sholat, zakat, jual beli, dan lainnya. Menggunakan rasionalitas dalam ijtihad. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang menggunakan logika dalam menetapkan hukum, yang membuatnya fleksibel dalam berbagai situasi. Memiliki hafalan hadits yang kuat. Meskipun sering disebut lebih mengutamakan qiyas, Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman hadits yang sangat mendalam. Berani menentang penguasa yang zalim. Ia tidak pernah takut menghadapi penguasa yang tidak adil, bahkan rela dipenjara daripada mengkhianati prinsipnya. Mazhabnya menjadi yang paling luas digunakan. Saat ini, mazhab Hanafi adalah mazhab dengan pengikut terbanyak di dunia Islam. Kesimpulan. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang memiliki pengaruh mendalam dalam perkembangan hukum Islam. Dengan kecerdasan, keteguhan prinsip, dan metode berpikir rasionalnya, ia berhasil membentuk mazhab Hanafi yang menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Warisan ilmunya tetap hidup hingga sekarang, menjadi rujukan bagi jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Biografi lengkap Imam Malik bin Anas. 1. Nama, kelahiran, dan latar belakang keluarga. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi, Amir bin Amr bin Harits. Ia lebih dikenal sebagai Imam Malik, pendiri mazhab Maliki dalam fikih Islam. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah, 711 Masehi, di Madinah, Hijaz, Arab Saudi saat ini. Keluarganya berasal dari suku Al-Asbahi, yang memiliki keturunan dari Himyar di Yaman. Ayahnya, Anas bin Malik, adalah seorang ulama, dan kakeknya, Malik bin Abi, Amir, termasuk dalam barisan tabi'in yang ikut serta dalam perjuangan Islam di masa awal. Imam Malik tumbuh dalam lingkungan yang sangat Islami. Sejak kecil, ia telah dikelilingi oleh para ulama, sebab Madinah adalah pusat keilmuan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Pendidikan dan guru-guru Imam Malik. Imam Malik memiliki kecintaan besar terhadap ilmu sejak kecil. Ia memulai pendidikannya dengan menghafal Al-Quran dan mempelajari hadits di bawah bimbingan ulama besar Madinah. Beberapa guru utama Imam Malik adalah Nafi, Maula Ibnu Umar, mantan budak Abdullah bin Umar, ahli hadits terpercaya. Ibnu Syihab Az-Zuhri, perawi hadits pertama yang membukukan hadits atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah Ar-Ra'i, guru dalam bidang fikih dan qiyas. Yahya bin Sa'idi Al-Ansari, salah satu pakar hadits dan fikih Madinah. Abdurrahman bin Hurmus, seorang ulama besar yang terkenal dalam ilmu tafsir dan hadits. Imam Malik mempelajari lebih dari 900 guru. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan tabi'in yang belajar langsung dari sahabat Nabi. 3. Perjalanan ilmiah dan karya besar. Setelah belajar selama bertahun-tahun, Imam Malik akhirnya menjadi ulama besar Madinah. Ia dikenal karena keilmuannya dalam hadits dan fikih, serta menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Karya besar, Kitab Al-Muwatta. Salah satu karya paling monumental Imam Malik adalah Al-Muwatta, yang merupakan kitab hadits dan fikih pertama yang disusun secara sistematis. Isi Kitab Al-Muwatta. Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisi 1720 hadits, yang telah dipilih dari ribuan hadits berdasarkan keautentikannya. Fatwa dan pendapat para sahabat dan tabi'in, Imam Malik menggabungkan riwayat hadits dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Praktik dan tradisi Madinah, ia mengutamakan amalan yang diamalkan penduduk Madinah, karena mereka adalah keturunan langsung dari para sahabat Nabi. Kitab ini mendapat penghargaan besar dari para ulama, termasuk Imam Syafi'i, yang berkata, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran selain Al-Muwatta. 4. Metode ijtihad dan pembentukan mazhab Maliki. Imam Malik mendirikan mazhab Maliki, salah satu dari 4 mazhab fikih terbesar dalam Islam. Metode ijtihadnya menekankan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Hadits Nabi, ia sangat selektif dalam menerima hadits, hanya memilih yang paling kuat sanadnya. Amalan ahli Madinah, ia menganggap bahwa kebiasaan masyarakat Madinah adalah hujjah, dalil, yang kuat, karena mereka pewaris langsung tradisi Rasulullah. Ijma, kesepakatan ulama, kesepakatan para ulama juga menjadi sumber hukum. Qiyas, analogi hukum, digunakan jika tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran dan hadits.
Maslahah mursalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umat. Mazhab Maliki berkembang pesat di Afrika Utara, Mesir, Sudan, sebagian Timur Tengah, Spanyol Islam, Andalusia, dan beberapa wilayah Afrika Barat. 5 tantangan dan ujian dalam hidupnya. Meskipun Imam Malik dihormati banyak orang, ia juga mengalami ujian berat, terutama dalam politik. Menentang Khalifah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, dinasti Abbasiyah, Imam Malik menentang kebijakan penguasa yang memaksakan baiat, sumpah setia, kepada rakyat. Ia mengeluarkan fatwa bahwa sumpah yang dilakukan karena paksaan tidak sah. Akibatnya, Imam Malik ditangkap, dipenjara, dan dicambuk hingga lengannya terluka. Meskipun mengalami siksaan, ia tetap teguh dalam pendiriannya. Akhirnya, Khalifah Al-Mansur menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Imam Malik. 6 murid-murid dan penyebaran mazhab Maliki. Imam Malik memiliki banyak murid yang menyebarkan ilmunya ke seluruh dunia Islam. Beberapa murid terkenalnya. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, belajar dari Imam Malik selama bertahun-tahun. Yahya bin Yahya Al-Laitsi membawa mazhab Maliki ke Andalusia, Spanyol. Asy'ab bin Abdul Aziz menyebarkan mazhab Maliki ke Mesir. Ibnu Wahb, seorang ulama besar Mesir yang berperan dalam pengembangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki berkembang luas di Afrika Utara, Spanyol, Sudan, dan beberapa wilayah Timur Tengah. 7. Wafatnya Imam Malik. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah, 795 Masehi, di Madinah dalam usia 86 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, dekat makam para sahabat Nabi. Sebelum wafat, ia pernah berkata, "Tiada yang lebih bermanfaat bagi manusia selain ilmu agama." 8. Keistimewaan Imam Malik. Ahli hadits dan fikih menggabungkan dua disiplin ilmu ini dalam satu sistem yang kuat. Menjaga kemurnian sunnah, sangat selektif dalam menerima hadits. Berdiri teguh dalam prinsip, tidak takut menentang penguasa demi kebenaran. Pendiri mazhab Maliki, mazhab yang masih diikuti jutaan muslim hingga kini. Guru dari Imam Syafi'i memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu fikih Islam. Kesimpulan. Imam Malik adalah seorang ulama besar yang berperan penting dalam perkembangan ilmu hadits dan fikih. Keilmuan, keteguhan dalam prinsip, serta keberaniannya dalam menghadapi penguasa menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Warisan ilmunya terus hidup melalui mazhab Maliki, yang masih menjadi rujukan bagi jutaan muslim di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Sejarah dan perjalanan hidup lengkap Imam Syafi'i. 1 Nama dan kelahiran. Imam Syafi'i, yang nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150H, 767 Masehi. Tahun kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. 2 Garis keturunan dan masa kecil. Beliau berasal dari keturunan Quraisy, suku yang sama dengan Nabi Muhammad. Nasabnya bersambung kepada Abdul Manaf, kakek buyut Rasulullah. Ayahnya, Idris, meninggal saat Imam Syafi'i masih kecil. Ibunya kemudian membawanya ke Mekah, agar bisa tumbuh dalam lingkungan ilmu dan agama. 3 Pendidikan awal. Sejak kecil, Imam Syafi'i menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beberapa pencapaian awalnya antara lain: menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Mulai memberikan fatwa di usia 15 tahun, setelah mendapat izin dari ulama Mekah. 4 Perjalanan menuntut ilmu. Imam Syafi'i adalah seorang pencari ilmu sejati. Ia mengembara ke berbagai tempat untuk belajar dari ulama-ulama besar. Mekah. Berguru kepada para ulama besar, termasuk Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Mekah saat itu. Madinah. Menjadi murid Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Menghafal kitab Al-Muwatta, dan mendapat banyak ilmu tentang hadis dan fikih. Yaman. Bekerja sebagai pegawai pemerintahan, tetapi kemudian difitnah dan dibawa ke Baghdad untuk diadili. Baghdad, Irak. Dibebaskan dari tuduhan dan belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Di sini, beliau memahami metode mazhab Hanafi yang berbeda dengan mazhab Maliki. Kembali ke Mekah. Mulai mengajar di Masjidil Haram dan menarik banyak murid dari berbagai penjuru. Baghdad, kedua kalinya. Menyusun pemikiran fikihnya dan mengajarkan metode baru dalam istinbat hukum.
Menulis kitab Al-Hujjah, yang menjadi dasar mazhab fikih pertamanya. Mesir. Pada tahun 199 beliau pindah ke Mesir dan bertemu dengan ulama besar. Disinilah beliau menyusun mazhab fikihnya yang baru, yang dikenal sebagai mazhab Syafi'i Jadid, baru. Menulis kitab Al-Umm dan Ar-Risalah, yang menjadi dasar ilmu usul fikih. 5. Pemikiran dan kontribusi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Konsep dasarnya dalam memahami hukum Islam didasarkan pada Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai penjelas Al-Quran, ijma, kesepakatan ulama, sebagai sumber hukum, kias, analogi, dalam memahami kasus yang tidak ada dalilnya secara langsung. Beliau juga menolak beberapa metode istinbat hukum yang terlalu banyak menggunakan rayu, pendapat akal, yang lebih sering digunakan dalam mazhab Hanafi. 6. Murid-murid Imam Syafi'i. Banyak ulama besar yang menjadi muridnya, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Imam Al-Muzani, yang menyebarkan mazhab Syafi'i. Imam Ar-Rabi bin Sulaiman, yang meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i. 7. Wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada 29 Rajab 204 H, 820 M, dalam usia 54 tahun. Makamnya berada di Kairo, Mesir, dan menjadi tempat ziarah bagi banyak pencari ilmu. 8. Warisan dan pengaruhnya. Mazhab Syafi'i menjadi salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam. Kitab Ar-Risalah menjadi rujukan utama dalam usul fikih. Kitab Al-Umm menjadi dasar hukum fikih mazhab Syafi'i. Pemikirannya menjadi jembatan antara mazhab Hanafi dan Maliki. Kesimpulan. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang tidak hanya menguasai ilmu fikih, tetapi juga hadis, bahasa, dan sastra. Perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan dalam mencari ilmu, dan warisannya tetap hidup hingga sekarang dalam dunia Islam. Biografi lengkap Imam Ahmad bin Hanbal. 1. Nama, kelahiran, dan latar belakang keluarga. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad As-Syaibani. Ia lebih dikenal sebagai Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Ia lahir pada Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, 780 Masehi, di Baghdad, Irak, yang pada masa itu merupakan pusat ilmu dan peradaban Islam. Keturunan dan latar belakang keluarga. Imam Ahmad berasal dari suku Bani Syaiban, yang terkenal dengan keberanian dan kehormatan di kalangan bangsa Arab. Ayahnya, Muhammad bin Hanbal, adalah seorang prajurit dalam tentara kekhalifahan Abbasiyah tetapi wafat saat Imam Ahmad masih kecil. Ibunya, Syafiah binti Maimunah, membesarkannya seorang diri dengan penuh ketekunan dan mendorongnya untuk belajar agama sejak dini. 2. Pendidikan dan guru-gurunya. Sejak kecil, Imam Ahmad memiliki kecintaan besar terhadap ilmu. Ia mulai menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun, kemudian mendalami ilmu hadits dan fikih di Baghdad. Beberapa guru utama Imam Ahmad adalah 1. Husain bin Ali, guru pertamanya dalam hadits. 2. Sufyan bin Uyainah, salah satu pakar hadits terkemuka di Makkah. 3. Yahya bin Sa'idi Al-Qattan, seorang ahli hadits yang terkenal dengan ketelitian dalam menilai perawi hadits. 4. Abdurrahman bin Mahdi, ulama hadits besar yang mengajarkan metode kritik hadits. 5. Imam Syafi'i, guru yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Imam Ahmad, terutama dalam usul fikih. Imam Ahmad menuntut ilmu dari lebih dari 280 guru, termasuk para tabi'in terakhir yang masih hidup di masanya. 3. Perjalanan menuntut ilmu. Imam Ahmad tidak hanya belajar di Baghdad, tetapi juga bepergian ke berbagai kota untuk mengumpulkan hadits dan menimba ilmu dari para ulama besar. Perjalanan ilmiahnya meliputi Hijaz, Makkah dan Madinah, berguru kepada Imam Syafi'i dan ahli hadits di Masjid Nabawi. Yaman belajar dari Abdul Razzaq Asy-Syan'ani. Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania, mengumpulkan hadits dari ulama di wilayah ini. Basrah dan Kufah, Irak, bertemu dengan ahli hadits dan fikih dari kalangan tabi'in. Selama lebih dari 40 tahun, Imam Ahmad mengumpulkan dan menghafal lebih dari 1 juta hadits, yang kemudian menjadi dasar dalam karya-karyanya. 4. Mazhab Hanbali dan metode ijtihadnya. Imam Ahmad mendirikan mazhab Hanbali, yang berkembang luas di Arab Saudi, Suriah, Irak, dan beberapa wilayah lain di Timur Tengah dan Asia Selatan. Metode ijtihadnya sangat berpegang teguh pada Nash, Al-Quran dan hadits,
dan memiliki urutan dalam menetapkan hukum. 1. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. 2. Hadits Nabi. Imam Ahmad lebih banyak menggunakan hadits dibandingkan dengan akal, qiyas. 3. Fatwa sahabat. Jika tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran atau hadits, ia mengutamakan pendapat sahabat Nabi. 4. Ijma. Kesepakatan ulama. Hanya menerima ijma yang benar-benar disepakati oleh semua sahabat. 5. Qiyas. Analogi hukum. Hanya digunakan dalam kondisi darurat ketika tidak ada dalil yang lebih kuat. Mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang paling berpegang teguh pada hadits dan sunnah dibandingkan dengan mazhab lain. 5. Ujian dan cobaan. Fitnah mihnah. Penyiksaan terhadap Imam Ahmad. Latar belakang fitnah mihnah. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah yang kadim. Ia memaksa seluruh ulama untuk menerima doktrin ini. Imam Ahmad menolak keras pandangan ini karena bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akibatnya, ia mengalami penyiksaan berat yang dikenal sebagai fitnah mihnah. Siksaan yang dialami Imam Ahmad. 1. Dibawa ke istana Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad menolak menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. 2. Dipenjara dan dicambuk. Setelah Khalifah Al-Ma'mun wafat, penggantinya, Al-Mu'tasim, meneruskan penyiksaan. Imam Ahmad dipukuli dengan cambuk hingga tubuhnya penuh luka. 3. Dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun. Meskipun mengalami penyiksaan berat, ia tetap teguh dalam pendiriannya. Akhirnya, setelah Khalifah Al-Mutawakil naik tahta, kebijakan Mu'tazilah dihentikan, dan Imam Ahmad dibebaskan serta dimuliakan oleh penguasa. 6. Murid-murid dan penyebaran mazhab Hanbali. Meskipun mengalami banyak ujian, Imam Ahmad tetap mengajarkan ilmunya. Beberapa murid terkenalnya adalah 1. Abu Bakar Al-Halal mengumpulkan pendapat Imam Ahmad dan menyebarkan mazhab Hanbali. 2. Ishaq bin Rahuyah, salah satu ahli hadits besar yang banyak meriwayatkan dari Imam Ahmad. 3. Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad menjadi salah satu guru tidak langsung dalam ilmu hadits mereka. 4. Ibnu Taimiyah, tokoh Hanbali yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran Imam Ahmad. Mazhab Hanbali berkembang luas, terutama di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Suriah, dan Irak. 7. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab-kitab terkenal Imam Ahmad. 1. Musnad Ahmad mengumpulkan lebih dari 40.000 hadits, salah satu kitab hadits terbesar. 2. Kitab Zuhud membahas tentang kehidupan sederhana dan wara. 3. Kitab As-Sunnah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4. Jawaban terhadap ahli bid'ah menyanggah pemikiran Mu'tazilah dan kelompok sesat lainnya. 8. Wafatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, 855 Masehi, dalam usia 77 tahun. Jenazahnya disyalatkan oleh ratusan ribu orang. Bahkan ada yang menyebutkan hampir 1 juta orang hadir dalam pemakamannya di Baghdad. Sebelum wafat, ia berpesan kepada murid-muridnya agar tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. 9. Keistimewaan Imam Ahmad. 1. Sangat teguh dalam prinsip rela disiksa daripada mengubah keyakinannya. 2. Ahli hadits terbesar di zamannya, menghafal lebih dari 1 juta hadits. 3. Zuhud dan tawadu, hidup sederhana dan tidak tergoda oleh jabatan. 4. Dihormati ulama sezaman, Imam Syafi'i dan ulama lain mengakui keilmuannya. 5. Mendirikan mazhab Hanbali, mazhab yang masih diikuti hingga kini. Kesimpulan. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Keteguhannya dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, kecintaannya terhadap hadits, dan keberaniannya menghadapi penguasa zalim menjadikannya sebagai sosok teladan bagi umat Islam. Warisan ilmunya masih hidup hingga kini melalui mazhab Hanbali, yang terus menjadi salah satu pilar utama dalam hukum Islam.